pertama kali ketemu kamu pakai celana skinny jeans, robek-robek kan. Terus itu ngetat banget, bener ngetat banget kamu pakai kayak gitu. Terus pakai jaket jeans gitu, kayak urakan banget. Terus kayak aku kayak ngeliat kamu nih, kayak orang nih selengean deh. Ini kayak ini orang gak bertanggung jawab deh. Gitu. Tapi ternyata enggak. Semoga rezeki kita banyak, uang kita Amin. banyak, Amin. kita kaya raya, Amin. kita nggak sombong udah kayanya nanti. Amin. Pokoknya hikmat rezeki-rezeki yang Allah berikan semua kepada saya, kepada kami berdua, supaya kita bisa membantu banyak orang. Nah, itu kan selalu doa kita setiap makan kan. Langsung ya. Apa kegiatan favoritmu untuk mengisi quality time kita? Kegiatan favorit tidur-tiduran sih, tidur-tiduran, terus kayak manja-manjaan, ngulet-nguletan, ya jadi bangke lah ya satu hari full gitu. Terus nonton film, makan, tidur gitu. Tapi kita harus perlu olahraga sih sebenarnya. Itu harus dikurangin, kagak boleh tuh banyak-banyakan. Udah naik 10 kilo tau semenjak sama kamu. Waduh, aura-aura positif dong hubungan kita ini. Apa first impressionmu tentang aku yang ternyata nggak bener itu? Seperti orang tidak bertanggung jawab sih. Aku pertama kali lihat kamu kayak, kamu kan kita pertama kali ketemu kamu pakai celana skinny jeans, robek-robek kan. Terus itu ngetat banget, bener ngetat banget kamu pakai kayak gitu. Terus pakai apa jaket jeans gitu, kayak urakan banget. Terus kayak aku kayak ngeliat kamu nih, kayak orang nih selengean deh. Ini kayak ini orang gak bertanggung jawab deh. Gitu. Tapi ternyata enggak. Udah pasti sih itu enggak. Kenapa emang? Aku tuh apa ya, orangnya tuh nggak bisa jahat aku sebenarnya sama orang. Kayak misalnya contoh, misalnya ada maling nih. Terus kita kan kesel sama maling kan pasti ketangkap ya kan ya. Terus kalau udah maling itu digebugin, jadi iba, Jadi kasihan. jadi kasihan. Kan dia salah. Ya itu. Kecuali maling itu nggak dipukulin, aku bisa mukulin. Tapi kalau maling itu udah dipukulin bonyok, aku jadi kasihan. Kasihan juga ya, kayak gitu. Kayak waktu itu aku cerita. Yang aku dulu pas aku zamannya masih jahiliyah ya kan ya. Aku tuh pernah kan, nih cewek cakep nih ya kan ya. Dulu nih sebelum kita nikah di zaman jahiliyah, cewek cakep nih ya kan ya. Di otak nih udah jahat nih. Tahu-taunya kita kan jemput dulu kan, aku jemput dulu kan ke rumahnya. Salim sama orang tuanya tuh jadi kan iba ya, jadi enak ya kan. Itu buyar semua tuh. Emang didasarin aku tuh nggak bisa buat jahat. Intinya tuh itu tuh. Tapi pikiran licik, pikiran jahil tuh ada, cuman nggak bisa ngeksekusi. Walaupun pemikirannya liar, tapi nggak dilakuin gitu hal-hal negatif itu. Kalau kamu first impression ke aku yang ternyata nggak bener apa? Kamu susah ditaklukin. Ternyata gampang ya ditaklukin. Ya ternyata ya kadang aku kan iya kan, kamu kan Unpad ya kan ya. IPK-nya juga 3,52 ya kan ya. Terus aku kayak ngerasa sedangkan aku kan kuliah 7 tahun. Ya kan ya. Terbilang bodoh lah ya kan aku ya kan ya. Tapi aku ngerasa emang harus dapat kamu gitu karena kamu pinter. Nah, keren susah gitu ya kan ya. Ternyata gampang. Karena gampang juga. Itu rahasia saja. Dapetin seperti apa itu rahasia ya dah. Kalau kamu cuma bisa milih satu makanan untuk keluarga kita untuk selamanya, kamu pilih apa? Telur dadar, udah fix itu. Aku juga Udah win-win solution. Telur banget itu. dadar. Aku juga sepakat itu sih. Emak aku juga kadang telur dadar. Ya, aku tuh bener-bener bisa seminggu makan telur doang tuh aku bisa tau. Apa kebiasaan di keluarga kita yang kamu sukai banget? Berdoa sebelum makan tau. Doa kita sebelum makan menurut aku tidak umum aja sih gitu. Kan kita selalu berdoa. Kayak kamu sih, kamu kan selalu berdoa. Kayak aku kan cuma bagian amin ya doang kan. Kamu kayak berdoa, ya Allah semoga orang-orang di luar sana bisa makan enak seperti kita, amin. Kayak gitu kan. Semoga makanan kita enak terus. Kayak gitu kan doa kamu kan. Semoga rezeki kita banyak, uang kita Amin. banyak, Amin. kita kaya raya, Amin. kita nggak sombong udah kayanya nanti. Pokoknya hikmat rezeki-rezeki yang Allah berikan semua kepada saya, kepada kami berdua, supaya kita bisa membantu banyak orang. Nah, itu kan selalu doa kita setiap makan kan. Kalau kamu apa? Itu saling ngebantu sih itu sih. Kayak misalnya kamu masakin aku, nah itu. Aku suka banget tuh. Dan di situ aku berpikir kalau kamu udah masakin aku ngapain ya? Nah gitu tuh. Jadi kadang aku kan suka nyuci ya kan ya. Walaupun cuma piring kamu doang kan. Iya, nyuci piring. Seenggaknya aku ya ngerasa ngeringanin beban kamu lah. Walaupun piring kamu gak aku cuci gitu loh. Dan tiba-tiba kamu buang sampah gitu kan. Iya, itu kayak ngerasa suka aja aku. Karena kan mungkin karena kita sekarang tuh baru punya rumah ya. Jadi Excited banget. bawaannya tuh yang hal-hal kecil yang disukain gitu. 2 tahun 3 tahun kemudian juga nggak tahu sih ya akan masih kayak gitu atau enggak ya. Bisa aja kita jadi sombong karena kita udah kaya raya kan. Suruh orang aja lah, ngapain sih kayak gitu bisa aja. Gak ada yang tahu kan. Gak ada yang tahu. Apa sifatku yang paling kamu sukai? Kamu tuh peduli sama aku.
Masa aku peduli sama suami orang? Ya aku kayak punya firasat andai kata aku punya istri orang lain aku belum tentu dipeduliin gitu. Karena aku kayak ngerasa pas waktu itu kita pengen nikah aku tuh kayak ngerasa sendiri. Walaupun ada kamu kan tapi kan kita masih pacaran tuh. Itu kayak ngerasa sendiri banget. Pas udah nikah tuh kayak ngerasa berdua gitu kan. Kadang aku kan kayak mikir kan, aduh nih gimana ya. Terus kadang kamu suka nanya ada apa? Terus aku jujur terus kamu tenang aja gini. Itu tuh kayak apa ya, kayak ah ya boleh lah gitu lah. Oke juga nih si Naya gitu. Dan aku kayak ngerasa mungkin kalau takdirku sama orang lain belum tentu gitu. Kalau kamu? Peduli sama perhatian tuh sama gak sih? Kalau aku tuh suka kayak kamu tuh perhatian banget. Perhatian dalam artian kayak misalnya aku dikit-dikit tuh, sing kamu batuk gitu kan. air gitu kan, kamu kayak gitu kan. Gitu. Terus kayak misalnya aku ke kantor tiba-tiba, ya udah deh aku aja nganterin kamu kayak gitu. Udah deh sama aku aja gitu. Walaupun kalau misal kamu nganterin pagi tuh pasti ada aja huru-haranya gitu kan. Tapi kayak itu sih hal-hal yang kayak aku suka aja sih. Kayak perhatian-perhatian seperti itu. Soalnya itu dalam rangka bercanda sih. Iya, karena aku kan suka kan ya. Aku kan suka gitu ya kan ya. Kenapa sayang? Ya ampun, ya Allah, kamu batuk ya? Ya ampun. Kita ke rumah sakit ya, Tuh kan kamu kan kadang habis itu ketawa kan ya. Terus aku seenggaknya sakit kamu tuh berkurang dengan ketawanya kamu gitu loh. Aku tuh kayak ngerasa gitu. Kecuali kalau kamu sakit benar tuh baru udah beli halodoc yuk, kayak gitu baru. Kadang tuh dia tuh kalau misalnya gue pura-pura gini, sayang jangan coba. Aku pura-pura pingsan. Nah ya sayang bang, alhamdulillah udah melek dia. Terima kasih. Itu tuh bisa main kayak gini seharian penuh ya, cuma main pingsan. Itu aku senangnya bercanda sama kamu juga. Ceritain satu momen menyenangkan kita yang mau kamu ulangin lagi. Mungkin salah satunya waktu kita ini kali ya, kita habis nikah terus kita ke Bandung. Ke Bandung bener-bener pure uang dari amplop ya. Orang bareng amplop kan, tuh kita ke sana kan. Terus kita udah tahu nih, kita hari pertama bakal nginep di sini, hari kedua kita nginep di sini gitu kan. Terus baru banget nyampe Bandung, kita malah beli tas. Uang kita habis kan. Kita nggak mikir panjang, terus lucu banget tasnya, sayang kapan lagi kita beli ini, kapan lagi kita ke Bandung, kita beli itu tuh. Akhirnya kita beli tas itu. Terus akhirnya kita bingung mau nginep di mana hari itu kan. Akhirnya kita ke kosannya si Takur tuh. Dengan kosan abang-abangan, gimana sih lu bayangin kayak kita honeymoon tapi di kosan abang-abangan gitu kan. Yang kayak bener-bener kotor, bau gitu. Tapi kita tuh happy-happy aja di momen itu kan gitu. Jadi kayak kalaupun bisa ngulangin tuh aku pengen ngulangin lagi tapi yang lebih proper gitu loh. Nggak di kosan Takur. Kita honeymoon gitu kan. Terus karena besokannya terus kita, orang kan honeymoon biasanya liburannya ke pantai atau ke hotel yang bagus gitu. Kita malah keinget gak kita kemana? Kemana? Pasar Gede Bage. Kita cari barang bekas. Ya kan? Jadi kita cari barang bekas, kita beli barang-barang bekas gitu kan. Terus habis itu kita lucu baru kita nginep, besokan kita pulang, kayak terlalu singkat aja gitu. Dan kalau misalnya bisa diulang, kalau misalnya kita punya uang tuh enak banget gitu. Sampai kita ke Bandung kan. Banyak tempat yang bisa kita kunjungi selain kosannya Takur gitu sih. Kalau kamu? Nikah kali ya. Nikah lagi emang? Iya, momen yang nikah itu sama kamu. Iya, masa ya aku nikah lagi gitu. Aku kayak ngerasa di situ aku nangis mulu kan ya. Iya itu kayak pengen ngulangin tapi nggak nangis akunya. Kan aku kan anak bontot gitu ya kan. Itu tuh pas aku ngerasa di apa tuh namanya emak aku nangis ya kan, ya ijab kabul ya kan, dramanya itu ada ya kan, tuh kayak pengen diulangin tapi nggak dalam versi yang menyedihkan gitu, menyenangkan gitu loh. Dan pengennya sih yang lebih seneng tuh si Friendly sama si Cocip MC-nya itu apa tuh namanya, aku pengen lebih ngelihat dia lagi gitu, ngelawak gitu, seru aja kan orang-orang disayangnya itu ya. Tapi nikah kita seru sih, aku anggap nikah kita seru sih. Iya cuman kebanyakan sedihnya, aku nangis mulu itu dari awal sampai akhir karena mikirin emak aku ya kan. Itu karena aku pisah sama emak aku nih ya kan gitu, tidur bareng apa bareng terus diambil Naya. Jahat juga kamu sebenarnya sama emak aku. Kan kamu yang nikahin aku. Enak aja lu. Apa hal terakhir yang bikin hubungan kita terasa romantis? Kalau kita abis berantem terus kita baikan tuh gitu. Maafin aku ya. Iya, nah itu menurut aku romantis ya. Kita evaluasi gitu ya. Dan alhamdulillahnya kan kita kalau berantem cepet ya selesainya ya kan ya. Papuk gitu ya. Enggak gitu juga, seakan-akan aku armor. Kan aku bukan armor. Jangan sebut nama gak sih? Iya, seakan-akan aku kan ini kan aku kan orangnya nggak kayak begitu, nggak pernah aku ngomong kasar ya kan. Iya maksudnya kayak
udah gitu. Terus itu kayak ngerasa aku sweet aja di situ. Jadinya emang ada introspeksi diri tanpa ada kebencian lagi terus atau kamu ngomong sama orang lain gitu, dan alhamdulillahnya kan langsung selesai masalahnya. Kita berantem kita nggak pernah ngubar-ngubar sih ya. Selalu udah kelar duluan masalahnya ya. Ceritain dong satu momen yang bikin kita ngertiin satu sama lain. Menurut aku ya satu momen yang bisa bikin kita ngerti satu sama lain tuh justru pas kita sebelum tidur tau. Sebelum kita selalu siap tidur itu di jam 11, jam 12 tuh kita udah siap tidur. Tapi pada akhirnya kita tidur jam 3, jam 4. Kenapa? Karena kita bercanda kan di momen itu. Itu belum bisa 3 jam, 4 jam kita wah ketawa-tawa gitu kan. Dan itu tuh justru momen yang kayak kita nggak main HP, kita nggak nonton TV, kita ngobrol, bener-bener ngobrol. Jadi tuh kayak saling ngerti, saling kenal, itu justru di situ sih menurut aku. Sama pas kalau misalnya kita pulang, kamu misalnya jemput aku pulang kerja gitu, perjalanan Jakarta Bogor tuh menurut aku tuh asik buat kita ngobrol gitu. Itu kan kita banyak waktu kayak sejam lah, kita tuh banyak ngobrolin banyak hal di situ sih. Itu menurut aku lumayan cukup bikin mengenal satu sama lain sih. Gitu. Karena kamu di situ nggak nonton YouTube. Tapi kalau lagi di mobil kan kamu nggak megang apapun, jadi kayak enak aja gitu kita ngobrol. Quality time kayak gitu sih. Aku sukanya bercanda sih sama kamu. Gak tau kenapa aku seneng banget kalau bikin kamu ketawa gitu loh. Misalnya aku lagi bertingkah apa ya kan, terus kamu udah ketawa. Si anjir. Gitu udah kayak gitu sih bangke. Makanya itu udah, aku udah seneng banget itu. Udah seneng banget itu. Udah kena nih dia nih, kena nih gitu. Dilanjutin kan kalau kamu terus. Lanjutin. Ceritain satu momen yang bikin kamu berpikir dalam hati, I'm so grateful you are in my life. Artinya apa itu sih? Aku bersyukur kamu ada di hidup aku. Oh itu. Yang aku bilang tadi aku kan bodoh ya, maksudnya ya. Gak bodoh tahu. Ya mungkin kecerdasan kamu tidak di bidang akademik aja gitu. Maksudnya. Tapi kan kamu jogetnya mantep. Nah, habis itu kan aku kan suka nanya kan ke kamu, sayang ini apa? Ya kan ini apa? Terus kamu selalu ini sayang artinya gini, apa tuh namanya? Misalnya kayak tadi aku nggak ngerti kan bahasanya apa, terus kamu kayak ngayomin gitu, nggak bego banget sih, nah nggak kayak gitu loh. Kalau kamu tuh orangnya apa ya, peduli sama aku gitu. Terus kalau aku nanya itu juga kadang kamu jawab gitu, misalnya kayak sayang Jokowi gimana sayang, ya kan ya. Kalau menurut kamu, terus kamu kadang nanya apa tuh ngutarain, terus sayang tweet yang lagi viral apa aja nih, terus kamu jawab ya kan, terus jadi obrolan lagi gitu loh. Semalam tuh ya kan ya, aku nggak tahu nih anjir, nih lagi ngomongin apa nih ya, kan lagi ngeliat video tuh ya, lagi ngegokar terus ngeliat video. Terus di video itu lagi ngomongin tweet Pramono Anung ya kan. Terus aku nanya kamu kan pulangnya apa nih. Kan aku kan udah pasti nggak bisa ngeset karena kamu nyetir. Pulangnya aku nanya kan ke kamu. Terus kamu jawab ya kan. Iya sama kayak begitu-gitu juga kayak gitu misalnya. Sama kayak Ridwan Kamil juga deh kayak gitu-gitu. Nah aku tuh kayak ngerasa di situ kamu peduli gitu sama aku gitu. Setiap aku nggak tahu atau apa sayang bahasa Inggrisnya, terus kamu kasih tahu gitu loh. Jadi kamu nggak ngerasa risih sama punya suami yang gak banyak taunya gitu loh. Itu tuh yang buat aku tuh kayak apa itu tadi pertanyaannya? Iya yang aku berpikir I'm so grateful. Iya itu grateful. Enggak. Itu tuh kamu. Berarti kan kamu benar-benar sayang sama aku gitu. Apa Iya. adanya. Iya masa kalau nggak sayang nggak dinikahin lah. Mungkin kalau misalnya orang-orang lain, cewek-cewek lain kan mungkin siapa sih goblok banget ya gitu ya. Goblok. Ya, aku juga kan kasihan juga diri aku ya kadang aku ngeliatnya kan ya gitu. Dan alhamdulillah kamu tidak seperti itu. Udah. Terus kalau aku ya. Waktu kita pacaran terus kamu selalu nganterin aku pulang. Itu maksud aku karena itu tuh jarak rumah kita kan 50 kilo ya. Maksudnya kalau kamu ke rumah aku aja udah 50 kilo, bolak-balik 100 kilo kamu bisa ke Bandung ibaratnya gitu. Dan kamu naik motor waktu itu kan, belum ada mobil gitu. Itu tuh bikin kamu kayak ya Allah kok ada orang mau berkorban sebegininya gitu. Apalagi ingat gak waktu kita vaksin? Iya vaksin. Kita vaksin di RSCM jam 12 siang, kamu pulang nganterin aku ke Bojonggede Bogor, abis itu kamu balik lagi ke Bekasi dengan kondisi kamu juga habis vaksin gitu, nggak aku doang yang habis vaksin, kamu juga habis vaksin gitu kan. Terus kayak pas nyampe rumah kamu bilang sayang badan aku kayak dipukulin sayang kayak gitu kan gitu, kayak kamu walaupun kamu sakit tapi kamu mikirin kayak ih kalau si Naya naik kereta pasti dia kesakitan nih gitu, padahal kamu juga kan di momen itu kamu sakit kan habis vaksin gitu. Kalau sama orang yang disayang tuh pengen lama-lama gitu, sama orang yang dicintain tuh pengen lama-lama. Jadi itu mungkin salah satu sebagai alasan aku supaya aku lebih lama lagi sama kamu. Walaupun kayak dipukulin rasanya. Terkadang bisa hilang ya rasa itu ya. Rasanya masih di rumah ya? Rasa di rumah, belum kayak dipukulin itu. Vaksin Pfizer itu. Ya kan ya? Sakit banget sih. Maksudnya demam kan kita juga di situ. Demam. Cuman kayak ya itu yang aku bilang tadi, excited aku dari rumah kan, aku kan aku jemput kamu di Jakarta kan dari Bekasi
ke Jakarta, Jakarta ke Bojonggede ke Bekasi, ya kan ya. Itu kan dari Bekasinya itu aku kan bawa excited lebih gitu loh. Aku pengen ketemu Naya. Masa abis kita vaksin kita udah terus aku nganterin kamu ke stasiun misalnya, terus udah dong, ya kan ya. Gimana caranya biar bisa lama lagi? Ya itu nganterin kamu. Kan jauh tuh, bisa ngobrol dulu. Iya, udah gitu kan kamu kan kalau misalnya ini kan peluk aku dari belakang kan ya. Gitu gitu. Ya udah, kamu sekarang. Apa yang membuatmu yakin mau menikah dengan aku?